Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Peserta kajian Riyadhus Shalihin Masjid Al-Huriyah rahimakumullah. Puji syukur hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua. Dan marilah kita niatkan setiap langkah kita, setiap pekerjaan kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Institut Pertanian Bogor baru saja berduka karena baru saja salah seorang mahasiswi S2-nya meninggal dunia karena kecelakaan laboratorium. Pekan yang lalu sudah kita bahas tentang niat yang ikhlas. Jadi pahala di sisi Allah tergantung pada niatnya. Orang yang menuntut ilmu, kemudian dia mati, maka insya Allah mati syahid. Wanita yang hamil melahirkan karena Allah, insya Allah juga mati syahid. Jadi di dalam Islam, pahala di sisi Allah bukan sesuatu yang nanti berhasil setelah kuliah bisa mengamalkan ilmunya, tetapi baru masuk ke ruang kuliah saja ketika niatnya benar, maka insya Allah mati syahid. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita. Tapi sebelumnya marilah kita doakan untuk almarhumah yang sudah wafat. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah karuniakan kepadanya kenikmatan kubur dan nanti di yaumul akhir, di yaumul qiyamah dibangunkan untuk dakhalal jannah. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai kepada hadis yang keempat tentang ikhlas, Riyadhus Shalihin. Dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansori radhiyallahu anhu, ia berkata, kami bersama Nabi SAW dalam salah satu peperangan. Dalam satu peperangan. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang, apabila kalian menempuh perjalanan atau menyeberangi lembah, mereka senantiasa mengikuti. Sedangkan yang menghalangi mereka hanyalah sakit. Jadi Rasulullah mengatakan di medan peperangan ketika kita naik bukit, turun ke lembah, ada orang yang tidak bisa ikut berperang. Ternyata mengikuti. Ketika dia niatnya untuk ikut, tetapi karena sakit. Dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah SAW bersabda, melainkan mereka bersekutu dengan mereka dalam urusan pahala. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, Anas berkata, kami bersama Nabi pulang dari perang Tabuk. Beliau bersabda, sesungguhnya ada sejumlah suku yang kita tinggalkan di Madinah. Mereka senantiasa bersama kita ketika kita melalui bukit dan lembah. Mereka tertahan karena ada halangan. Jadi ketika seseorang niat untuk berjuang bersama Rasulullah, tetapi tidak punya kuda, tidak punya kendaraan, bahkan terhalang karena sakit, maka dia mendapat pahala seperti orang yang berperang di medan peperangan. Jadi ini sangat penting kita pahami ketika kita bercita-cita masuk perguruan tinggi, tetapi karena tidak keterima, karena tidak punya uang, padahal pengen sekali berjuang memajukan Islam lewat perguruan tinggi, maka orang-orang itu mengikuti kita ketika kita masuk laboratorium, kita masuk ke CCR kuliah, mereka mengikuti karena dia terhalang. Terhalang mungkin sakit, mungkin keterbatasan biaya. Dan ini masih sangat banyak di luar pagar sana yang ingin masuk kuliah di IBB.
tapi tidak keterima. Karena itu ilmu agama menjadi sangat penting, melandasi niat kehidupan kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, selanjutnya kita akan masuk ke hadis yang kelima dari Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhu. Ia berkata, Ayahku Yazid biasa mengeluarkan beberapa dinar untuk disedekahkan dan dipercayakan kepada seseorang di masjid untuk membaginya. Kemudian aku pergi ke masjid untuk meminta dinar itu dan menunjukkan kepada ayahku. Lalu ayahku berkata, demi Allah, dinar itu tidak aku sediakan untukmu. Peristiwa itu kemudian aku sampaikan kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, bagimu apa yang kamu niatkan, hai Yazid, dan bagimu apa yang kamu ambil, hai Ma'an. Jadi bapaknya kaya memberikan uang kepada pengurus masjid, membagikan dinar, tolong bagikan pada orang-orang. Ternyata ada anaknya datang, ya, minta dinar, ternyata diberi juga. Kemudian diceritakan ke papahnya, ini dinar dari masjid. Bapaknya bilang, sebenarnya aku memberikan dinar ke masjid itu bukan untuk kamu. Kemudian cerita itu disampaikan ke Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Yazid sudah mendapatkan pahala karena niatnya membagikan dinar melalui pengurus masjid kepada masyarakat yang memerlukan. Ternyata yang memerlukan salah satunya adalah anaknya sendiri. Maka bagi Yazid mendapat pahala, bagi putranya juga mendapatkan pahala. Inilah fadhilun niyah, keutamaan daripada niat. Semuanya, walaupun sampai ke anaknya mendapatkan bagian dan bapaknya sudah mendapatkan pahala seperti diniatkan, bahwa itu adalah untuk orang-orang yang perlu bantuan. Itu hadis tentang ikhlas yang kelima. Yang keenam, dari Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhaib bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai Al-Quraisy Asy-Syukhri radhiyallahu anhu. Beliau salah seorang dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW menjengukku ketika haji wada karena sakit keras. Kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya sakitku sangat keras, sebagaimana engkau lihat. Sedangkan aku mempunyai harta yang cukup banyak, dan yang mewarisi hanyalah seorang anak perempuanku, seorang wanita. Apakah bisa aku sedekahkan, berapa yang disedekahkan? 2/3 dari harta yang aku miliki itu. Beliau menjawab, tidak boleh. Ya, aku bertanya lagi, bagaimana kalau separuhnya? Beliau menjawab, tidak boleh. Aku bertanya lagi, bagaimana kalau sepertiganya? Beliau menjawab, sepertiga itu banyak dan cukup besar. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, sehingga mereka terpaksa meminta-minta kepada sesama manusia. Sesungguhnya apa yang kamu nafkahkan dengan maksud untuk mencari ridho Allah, pasti kamu diberi pahala, termasuk apa yang dimakan oleh istrimu. Nah ini, jadi ini orang kaya punya anak wanita, akan menginfakkan 2/3 hartanya. Artinya dia cukup hidup dengan sepertiga saja. Ternyata Rasulullah menjawab, itu terlalu besar. Kalau begitu separuhnya, terlalu besar juga, sepertiga. Maka ini akan menjadi landasan nanti ketika wasiat, ketika seorang bapak atau keluarga yang kaya, wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya, dari sepertiga kekayaan. Karena apa? Kasihan anak-anaknya ternyata tinggal sedikit. Kalau diwasiatkan ternyata ini akan diberikan ke masjid separuh harta.
Ketika meninggal, hartanya tinggal separuh. Ini sepertiga ini menjadi landasan di dalam hukum wasiat. Jadi wasiat itu silahkan, tapi tidak lebih dari sepertiga. Ya ini. Jadi, tapi niat tadi ingin menginfakkan 2/3, separuh dan sebagainya, itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kebaikan. Ya, jadi ini kalau dilanjutkan, kemudian aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku akan segera berpisah dengan kawan-kawanku? Beliau menjawab, sesungguhnya kamu belum akan berpisah. Kamu masih akan menambah amal yang kamu niatkan untuk mencari ridho Allah, sehingga akan bertambah derajat dan keluhuranmu. Dan barangkali kamu akan segera meninggal setelah sebagian orang dapat mengambil manfaat darimu, sedangkan yang lain merasa dirugikan olehmu. Abu Ishaq berdoa, ya Allah, mudah-mudahan sahabat-sahabatku dapat melanjutkan hijrah mereka, dan janganlah engkau mengembalikan mereka ke tempat yang mereka tinggalkan. Namun, bahagialah Sa'ad bin Khawlah yang telah disayang oleh Rasulullah SAW karena ia mati di Mekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ternyata niat yang tadi akan infak banyak, itu sudah dianggap amal kebaikan. Kemudian dengan hartanya dia memberikan nafkah kepada istrinya, itu semuanya kebaikan. Nah ini, pemahaman ini menjadi sangat penting. Jangan dikira infak fisabilillah itu hanya uang yang kita sisihkan untuk masjid, untuk anak yatim dan orang miskin. Memberi nafkah istri, menyekolahkan anak-anak, itu semuanya infak fisabilillah. Ini. Jadi ketika uang kita sedikit, infak ke masjid kita cuma sedikit, seolah-olah banyak orang memahami, oh, untuk bayar SPP anak kuliah itu bukan infak fisabilillah, itu infak fisabilillah. Demikian hadirin hadirat rahimakumullah. Satu hadis lagi, yang ketujuh, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada tubuh kalian dan tidak pula kepada rupa kalian, namun dia memandang kepada hati kalian. Jadi ketika orang berpakaian yang rapi, tetapi ketika niatnya bukan karena Allah, maka tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mari kita selaraskan pakaian kita, tingkah laku kita, juga niat kita untuk menjadikan kalimatullah hiyal ulya, bahwa Islam itu sangat tinggi. Satu hadis lagi, yang ke-8, dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya, manakah yang termasuk berperang fisabilillah? Apakah berperang karena keberanian, karena kesukuan, ataukah karena berperang karena ria? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berperang untuk meninggikan kalimatullah agar tinggi, maka itulah perang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita luruskan niat kita, kuliah kita, menjadi dosen kita, dalam rangka menjadikan Islam itu tinggi. Jangan untuk yang lain-lain. Demikian juga Anda bekerja nanti setelah lulus agar menjadi orang kaya, agar kalimatullah hiyal ulia, dalam rangka untuk meninggikan Islam. Jadi, ikhwafillah rahimakumullah, hadirin hadirat rahimakumullah, umat Islam itu punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Yaitu menyantuni anak yatim, memberi makan orang miskin. Dan sekarang ini masih banyak sekali anak yatim yang tidak tersantuni, dan masih banyak juga orang-orang miskin yang putus sekolah dan bahkan kekurangan gizi. Mari kita selesaikan itu dengan semangat kuliah, semangat belajar, agar kita bisa masuk surga. Karena ternyata untuk bisa masuk surga, di samping sholat harus nut'imul miskin. Kita harus memberi makan orang miskin.
Dan penyesalan pun nanti di akhirat, ketika orang kaya tidak menggunakan kekayaannya fisabilillah, itu akan masuk neraka. Demikian juga kekuasaan. Ma'agna'ani maliyah, halaka'ani sultaniyah. Hartaku tidak memberikan manfaat. Jabatanku tidak memberi manfaat. Karena itu, jangan silau dengan orang-orang yang kaya, tetapi tidak dalam rangka meninggikan Islam, maka nanti akan menyesal. Jangan silau dengan orang-orang yang menjadi pejabat, ternyata tidak menyelesaikan masalah kemiskinan, stunting, dan juga putus sekolah, maka tidak memberikan manfaat. Mari kita niatkan untuk bisa menjadi orang kaya dan juga menjadi pejabat. Tapi niatkan jabatan dan kekayaan itu dalam rangka kalimatullah yal ulia. Semoga Allah anugerahkan kepada kita semuanya kekayaan dan juga kekuasaan untuk meninggikan kalimat Allah yang tinggi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Ustadz atas materi yang telah Ustadz sampaikan. Selanjutnya saya izin membuka sesi pertanyaan Ya, Ustadz. silakan. Kepada para hadirin yang ada di sini ataupun melalui online Zoom, jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan untuk mengangkat tangannya. Oke, kita tampung dulu 3 pertanyaan. Satu, dua. Apakah ada teman-teman yang lain? Oke, baik. Kita persilahkan dulu saudara untuk memberikan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Mustafa, Ustadz. Saya ini bertanya, Ustadz. Yang pada saat kisah Yazid dan Ma'an anaknya, itu si Ma'an itu mengambil uang dari masjid itu dalam keadaan tidak tahu itu uang milik ayahnya atau gimana, Ustadz? Atau memang dia udah tahu, hanya saja dia butuh pada saat itu, Ustadz? Ya. Dalam hadis tadi dia tahu bahwa ayahnya membagi dinar di masjid. Tetapi dia butuh, maka dia datang ke masjid. Jadi tahu dia. Makanya dia ceritakan, aku ambil nih sebagian dinar. Kata ayahnya, bukan untuk kamu. Karena kan ayahnya merasa bahwa itu anaknya. Ternyata diceritakan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Engkau sudah mendapatkan bagianmu, wahai Yazid, dan engkau juga mendapatkan bagianmu. Tidak usah dikembalikan. Tergantung niatnya. Papahnya sudah niatnya untuk semua orang yang kekurangan di masjid. Dan salah satu yang kekurangan adalah anaknya sendiri. Jadi memberikan infak atau membantu anak yang kekurangan itu bagian dari infak fi sabilillah. Itu intinya. Ya. Jadi kalau kita punya uang, sebagian masuk ke masjid, kalau perlu kita tengok anak kita yang kekurangan, kita berikan. Itu sudah. Ketika anak yang ambil, Yazid kan merasa, wah, itu bukan untuk kamu, itu untuk orang miskin. Dan kamu kan anakku. Ya kan? Ternyata semuanya dibolehkan. Itu luar biasa. Jadi jawabannya seperti itu. Dia tahu bahwa itu dari uangnya dari bapaknya. Demikian. Berikutnya. Apakah saudara Mustafa sudah puas dengan jawabannya? Oke, terima kasih Ustadz telah menjawab pertanyaan dan saudara Mustafa telah bertanya. Selanjutnya kepada abang berbaju hitam untuk silakan untuk pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ustaz, nama saya Sardil Serena Sinaga. Izin bertanya Ustaz, tadi kan tidaklah baik jika memberikan yang berlebihan atau terlalu banyak. Nah, seperti tadi Ustaz penjelasan yang di buku. Nah, pertanyaan saya, definisi untuk kata-kata seperti ini Ustaz. Jika ingin memberikan sesuatu, maka berikan yang terbaik yang kita miliki. Nah, itu gimana definisinya Ustaz? Terima kasih. Ya. Oke. Jadi kita memang diperintahkan oleh Rasulullah SAW ketika kita memberikan kepada orang miskin atau anak yatim itu yang terbaik. Jangan sampai kita misalnya kita punya korma. Kormanya ada yang baik, ada yang buruk. Kemudian kita berikan untuk orang-orang yang kekurangan, yatim, miskin, itu yang buruk-buruk sambil memicingkan matanya. Kita aja nggak mau makan. Ya. Kita mau makannya yang bagus-bagus. Itu maksudnya. Jadi kalau kita punya sesuatu yang bagus, maka kita berikan itu. Jangan sampai
yang diberikan kepada orang miskin, anak yatim, atau sodakoh adalah hal-hal yang jelek-jelek. Itu maksudnya. Nah, kemudian tadi ini terkait dengan ibadur rahman, ya. Ibadur rahman dalam surat Furqan bagian akhir itu adalah orang yang alladzina yunfiqu, ya, itu orang yang menginfakkan hartanya tetapi tidak berlebih-lebihan, ya, tidak berlebih-lebihan. Artinya apa? Artinya jangan kita punya pandangan bahwa yang disebut infak fisabilillah itu adalah tadi infak ke masjid atau ke yayasan, padahal untuk membiayai istri dan anak-anak itu bagian dari infak fisabilillah. Jangan sampai saking senengnya karena pandangan tadi memberikan yang terbaik, ya kan? Memberikan yang terbaik. Terbaik di situ maksudnya adalah yang kita juga suka dengan benda itu. Tapi kalau yang sebanyak-banyaknya itu juga untuk istri dan anak-anak itu bagian dari fisabilillah. Jangan sampai istri kelaparan, kemudian anak-anaknya juga kekurangan gizi, bapaknya infak ke masjid besar sekali. Kemudian SPP-nya nggak kebayar, anaknya DO, ternyata bapaknya wakaf luar biasa sangat banyak-banyaknya. Karena memiliki pandangan bahwa membiayai anak, membiayai istri, memberikan makan yang bergizi keluarga, itu dianggapnya bukan infak fi sabilillah. Padahal itu bagian dari infak fi sabilillah. Gitu. Jadi kalau mau infak, Rasulullah mengingatkan, 2/3 terlalu besar, ya kan? Separuh terlalu besar. Sepertiga itu sudah cukup banyak. Artinya yang 2/3 untuk diwariskan kepada anak-anaknya. Jangan sampai nanti anak-anakmu menjadi peminta-minta kepada. Siap. Oke, terima kasih Ustadz. Abang Nani, apakah ada ini lagi pertanyaan? Oke, terima kasih. Mungkin selanjutnya kepada saudara yang berbaju hijau. Kat. Yang ketiga, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dadan Ramdhani. Izin bertanya Pak Ustadz, tadi kan dijelaskan bahwa standar yang efektif untuk wasiat itu sepertiga gitu ya Ustadz. Nah, waktu SMA Dadan tuh dengar dari guru sejarah kebudayaan Islam bahwa Sayyidina Salahuddin Al-Ayyubi yang pendiri dinasti Ayyubiyah itu memberikan hampir seluruh hartanya sebelum meninggal itu kepada lembaga yang bermanfaat gitu. Nah, itu menurut pandangan Pak Ustadz bagaimana? Seperti itu. Terima kasih. Tes 1, 2, 3. Oke. Bahkan bukan hanya Salahuddin Al-Ayyubi. Abu Bakar Siddiq juga demikian. Ketika Rasulullah memanggil orang-orang yang beriman, siapakah yang akan mau membiayai jihad fisabilillah? Langsung angkat tangan. Abu Bakar Siddiq. Aku ya Rasulullah, seluruh hartaku. Ya kan? Umar bin Khattab, separuh hartaku. Ya kan? Luar biasa. Tetapi Rasulullah mengatakan, sisakan sebagian untuk keluargamu. Abu Bakar Siddiq mengatakan, cukuplah Allah dan Rasulnya. Ya kan? Seperti itu. Jadi, kalau keluarga kita cukup, keluarga kita sudah mandiri, kita boleh sebesar-besarnya. Tetapi ketika keluarga kita pas-pasan, tidak bagus juga kalau keluarga kita miskin, kemudian kelaparan, kemudian kita memberikan untuk jihad fisabilillah seluruhnya. Jadi dua-duanya sebenarnya diperbolehkan. Tetapi jangan anggap bahwa memberikan makan kepada keluarga dan anak-anak itu adalah bukan bagian dari infak fisabilillah. Itu Mas. Ini. Jadi mari kita lihat keseimbangannya. Keseimbangan antara rumah tangga kita dengan jihad fisabilillah. Jadi artinya Islam tidak suka ketika orang membiayai jihad fisabilillah tetapi anak dan istrinya kelaparan. Begitu Mas.
Semoga jelas apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan juga di dalam Al-Quran. Silakan kepada yang lain. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah saudara udah jelas ya. Apakah ada pertanyaan lain? Mengingat waktunya ini mungkin akan jadi pertanyaan yang terakhir pada sesi kali ini. Jadi Kalau nggak ada, saya lanjutkan hadis satu lagi. Oh iya, iya Ustadz. Tapi ada satu pertanyaan lagi, mungkin kepada saudara yang di belakang berbaju biru. Bisa dioper mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. Ustaz, izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ismail Sukmajinar Winara, biasa dipanggil Nara. Izin bertanya Ustaz, mungkin tadi saya sedikit telat ya datang ke sini, cuman tadi sedikit menyimak bahwasanya materi tentang ria dan kesombongan, dan kebetulan saya memiliki keresahan Pak Ustaz, di mana ketika saya mempunyai niat awal yang baik, contoh ketika pergi ke kampus saya niat dengan Bismillahirrahmanirrahim, tapi ketika saya di tengah perjalanan, saya aktif di dunia perkuliahan, tiba-tiba merasa tersanjung, tiba-tiba hati ini menjadi ria, merasa lebih dari orang lain. Nah, bagaimana cara kita itu supaya kembali ke niat awal, ke niat Bismillah itu? Karena ketika dijalanin niatnya malah jadi astagfirullah gitu Pak Ustaz. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Jadi setan ya, suka membangkitkan kesombongan dan bangga diri dalam proses-proses pendidikan maupun karir dari seseorang. Karena itu kita diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ini hakikat zikir itu. Nah. Jadi zikir itu ingat Allah ketika kita akan bangga diri sombong. Nanti ada tempel di papan pengumuman atau di dalam dalam portal kita, mahasiswa di situ nilainya A. Nah, setan datang itu. Bangga banget kita nilainya A. Nah, ingat Allah, tidak ada apa-apanya kami ya Allah, semua ini hanyalah karunia darimu. Saya cerdas karena Allah yang menjadikan saya cerdas. Orang tua saya bisa membiayai karena Allah menjadikan orang tua saya bisa membiayai. Jadi obatnya itu banyak-banyak mengingat Allah. Karena itu wala takunu kalladzina nasullaha anfusahum wa ulaika humul fasiqun. Jangan sampai kamu seperti orang-orang yang lupa pada Allah sehingga Allah melupakan kamu. Itulah orang fasik. Jadi orang fasik itu adalah orang yang sering lupa pada Allah. Bahkan tidak mau mengingat Allah. Orang yang beriman banyak mengingat Allah. Jadi itu Mas, tutup pintu-pintu bangga diri dan sombong, kembalikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Semoga terjawab. Jadi itu. Jadi misalnya kita dapat A, langsung masuk ke masjid atau ke musola, sholat, sujud syukur, keluar lagi. Insya Allah tidak akan bangga diri dengan nilai A-nya. Atau IPK-nya 4,0, bangga diri. Belum ada apa-apanya kalau Allah tidak berikan kemampuan untuk mendapatkan itu semua. Jadi semuanya dikembalikan pada Allah dengan rasa syukur. Sujud syukur boleh, sholat 2 rakaat boleh, silakan. Di saat-saat Allah berikan karunia kepada kita semuanya. Rasulullah SAW saja kalau pulang dari perjalanan, dari peperangan, pasti yang pertama didatangi ternyata masjid. Sholat beliau. Bukan ke rumah, bukan bercerita, tetapi ke masjid. Sholat 2 rakaat. Dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Al Ustadz. Semoga saudara Sadek puas dengan jawabannya. Sebelumnya Al Ustadz, apakah ingin menambah satu hadis lagi? Satu hadis lagi ya. Ini menyangkut tentang perkelahian. Sangat penting ini. Tentang perkelahian. Hadis yang tapi belum. Ini ke-10. Tadi ke-9 sudah. Nah, hadis ke-9 ya. Ke-8 sudah ke-9. Dari Abu Bakrah Nufai bin Haris. Ia berkata, Nabi SAW bersabda, apabila ada 2 orang Islam saling berhadapan dengan menghunus
pedangnya. Jadi dua orang Islam berhadapan dengan membawa pedangnya. Maka orang yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama berada dalam neraka. Aku bertanya, ya, apa pertanyaannya? Wahai Rasulullah, sudah wajar yang membunuh masuk neraka. Namun, mengapa yang terbunuh juga masuk neraka? Beliau menjawab, karena ia sangat berambisi untuk membunuh kawannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau ada dua orang Muslim, ini Muslim nih, dua orang Muslimah ini, dua orang Muslim berkelahi bukan karena dalam rangka meninggikan kalimat Allah Diyal Ulia agar tinggi, tetapi hanya percekcokan saja. Ternyata yang satu membunuh dan yang satu terbunuh, maka yang dua-duanya masuk neraka. Ya, dua-duanya masuk neraka. Makanya ketika Qabil dan Habil, yang salah satunya kan tidak mau mengayunkan pedangnya, dia nggak mau. Makanya salah satunya masuk surga. Tapi kalau berkelahi sama-sama ingin membunuh dan bukan karena urusan dalam peperangan fisabilillah, maka dua-duanya masuk neraka. Kenapa ya Rasulullah? Pertanyaannya, karena orang yang terbunuh itu sebenarnya juga ingin membunuh sahabatnya ketika punya kesempatan, tapi dia kena bunuh terlebih dahulu. Makanya mari kita hindari percekcokan yang kecil sampai bunuh-bunuhan. Tawuran apalagi tawuran. Jadi kalau tawuran yang kebunuh itu masuk neraka juga. Karena apa? Dia sebenarnya sudah bawa gear juga, mau bawa celurit juga, ya kan? Dia karena kesempatannya dia sudah kena gear duluan kepalanya, jika gearnya dia jatuh, andai kata dia nggak kena duluan, dia akan melempar gearnya juga ke temannya. Waspada tawuran. Tawuran ini dua-duanya, dua kelompok semuanya masuk neraka. Jadi kalau ada STM lawan SMA, yang STM ke neraka, SMA ke neraka juga. Ya kan? Gitu. Naudzubillah min dzalik. Jangan dikira yang melempar itu yang masuk neraka, yang terbunuh juga. Karena dua-duanya hanya percekcokan yang bukan fisabilillah, dan dia kena duluan. Andai kata tidak kena duluan, dia juga akan membunuh sahabatnya atau temannya dari lawan tawuran tadi. Silahkan kalau ada pertanyaan. Hindari tawuran. Apalagi kalau mahasiswa IPB tawuran. Tawurannya hanya karena acara spirit misalnya. Permainan basket, ya kan? Permainan basket, ya. Antara Fahutan lawan FMIPA. Subhanallah. Ya kan? Ya, kemudian supporternya berkelahi di dekat gedung olahraga, ya kan? Sedang apa ini mahasiswa IPB tawuran? Emangnya Fahutan penjajah, FMIPA bangsa Indonesia. Kita sama-sama mahasiswa. Nah, semoga tidak ada lagi di Institut Pertanian Bogor hanya gara-gara basket, hanya gara-gara futsal, gara-gara sepak bola, kita sampai bunuh-bunuhan. Dua-duanya masuk neraka. Demikian. Penting ini, makanya ngaji jadi sangat penting. Jadi kalau ada tawuran, langsung aja tinggal pulang. Demikian. Silakan kalau ada pertanyaan. Terima kasih Ustadz untuk hadis ke-9-nya. Apakah teman-teman ada pertanyaan terkait hadis ke-9 tentang percekcokan? Ya, sekarang lagi ada data spirit kan? Iya, Ustaz. Ya, Mas. Mungkin Saudara Nanda. Cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya Ustadz, mungkin sekarang itu banyak permasalahan di Indonesia tentang mungkin bullying ya, atau mungkin Ya. apa ya, penjajahan atas diri sendiri mungkin ya. Jadi mungkin kebanyakan orang-orang yang menderita itu atau yang kena bullying itu dia sering ingin membalaskan dendamnya kepada temannya gitu. Nah, kalau misalkan emang dasarnya seperti itu bagaimana? Dan jikalau mungkin alasannya itu ketika ingin membela temannya yang terkena bullying ini, apakah emang hukumnya sama gitu atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Ya.
bully ini ya, Mas. Sedang beredar itu di acara di sekolah mana itu, ya. Jadi bully ini biasanya dilakukan oleh anak-anak yang pernah kena bully, tapi dia tidak bisa membalas kepada yang membulinya. Makanya diekspresikannya kepada adik kelasnya atau kepada yang lebih lemah. Ini nih. Ini kalau yang dibully sampai mati, maka yang masuk neraka adalah yang membuli. Kenapa? Yang dibully kan tidak berniat. Beda kasusnya ini. Dengan tawuran. Beda dengan tawuran. Jadi kalau membuli, waspada. Kalau kita membuli anak kecil atau mahasiswa baru, ya kan, angkatan 60 kita pelonco sampai mati, anak 60 kan nggak akan balas, ya kan? Nurut, baris, jongkok, merayap, duduk di luar kan nggak akan membalas dia. Maka yang mati masuk dalam neraka adalah kakak kelasnya yang melakukan bulian tadi. Ya, jadi kalau bully lihat saja yang di medsos yang beredar, ya kan? Yang ditendang-tendang, apakah balas? Dia kan, tolong jangan siksa aku, kan siksa aku. Ya. Itu kalau dia mati, insya Allah dia mati syahid. Apalagi dia mau dalam rangka kuliah, ingin kuliah ternyata dipelonco, ditendang-tendang oleh kakak kelasnya sampai mati, syahid dia. Tapi yang melonco tadi, kalau tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan masuk ke dalam neraka. Jadi kasusnya beda ya Mas, yang membuli ternyata itu yang masuk neraka, tapi yang dibuli insya Allah masuk surga. Demikian.